flags are flying high tonight. Garuda takes its flight. Through the fields we're marching on. Kekalahan 1-5 dari Australia bukan cuma hasil buruk di atas kertas, tapi sinyal bahaya bagi masa depan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Semua pihak terkejut, bukan hanya supporter, tapi juga pengamat, pelatih, hingga mantan pemain dunia langsung angkat suara. Patrick Kluivert jadi sorotan utama. Strateginya dianggap terlalu nekat, terlalu berani, dan belum cocok dengan karakter skuad Garuda. Dari dalam negeri, Manar Hidayat, sang juara dunia Football Manager 2024, mengkritik keras pendekatan taktik Kluivert. Sementara dari Eropa, pandit ESPN Belanda menyebut timnas Indonesia seperti lelucon dan mengingatkan, jika kalah lagi dari Bahrain, semuanya akan jadi sirkus terbuka. Tapi semua belum berakhir. Dengan 3 laga tersisa, Indonesia masih punya peluang. Masih ada sejumlah skenario yang bisa dibilang jurus pamungkas yang bisa membawa Garuda ke Piala Dunia 2026, baik secara langsung maupun melalui jalur panjang round 4. Pertanyaannya sekarang, bagaimanakah skenario timnas bisa lolos Piala Dunia? Mampukah Patrick bangkit dari tekanan besar ini? Atau justru mimpi besar timnas akan berakhir lebih cepat dari yang kita bayangkan? Every pass and every goal lights a fire in our soul. Together we will stand as one. Setelah kekalahan telak dari Australia, banyak kritik tajam datang dari pendukung timnas Garuda. Salah satunya adalah dari orang yang paham betul soal strategi dan taktik. Dia adalah Manar Hidayat, juara dunia Football Manager 2024 asal Indonesia. Dalam cuitannya di X, Manar menyebut strategi Patrick yang dibawakan timnas lawan Australia adalah gila. Hilkers nggak main 3 back di Twente, Verdonk full back di Nek, C nggak pernah main garis pertahanan tinggi di Venezia. Udah gila si Patrick. Selain itu, dalam channel YouTube-nya, Manar benar-benar membedah tuntas strategi Patrick Kluivert. Menurut Manar, penggunaan formasi 3-4-1-2 dengan garis pertahanan tinggi adalah blunder besar. Pasalnya, hampir semua back yang dimainkan termasuk Jesus, Hilkers, dan Verdonk tidak terbiasa dengan sistem seperti itu di klub mereka. Dan dampaknya langsung terasa. Dalam simulasi FM yang ia tampilkan, terlihat jelas lini tengah Indonesia kosong melompong saat melawan Australia. Guys, analisis. Nah, lihat kan, kalau lu bermain seperti ini ya, 3-4-1-2, kita analis ya. Tuh, banyak celah di lini tengah, coy. Lu main possession, tapi lini tengah lu lihat merah-merah kayak gini, jing. Merah-merah kayak gini nih. Ya, duet Tom Haye dan Nathan Chuaon tidak mampu memberikan keseimbangan. Nathan bahkan disebut tidak siap karena minim menit bermain di Swansea. Kalau main possession, harus overload di tengah. Tapi ini tengahnya merah semua. Tom Haye sendirian, Nathan masih kagok, jadinya kebobolan lewat celah-celah itu. Ya kan? Pokoknya, ya lu kalau main possession kan berarti di sini harus overload ya kan, harus ijo-ijo nih. Harus ijo royo. Mungkin Nathan bisa jadi volante atau box to box, tapi di babak 2 dia agak kelihatan sih. Babak 2 dia agak kelihatan. Mungkin kayaknya di babak 2 dia ganti instruksinya. Manar juga menyoroti Jesus yang dipaksa bermain dengan garis pertahanan tinggi. Padahal di Venezia, dia terbiasa main low block. Main highline itu butuh defender dengan kontrol bola bagus, cepat, dan stamina kuat. Dia belum tentu siap untuk itu, ungkap Manar. Ya, formasi babak pertama jadi sorotan. Marcelino ditempatkan terlalu tinggi, gak kelihatan sama sekali. Strike hilang usai 10 menit. Satu-satunya yang tampil bagus, Ole Roumanie. Dia fluid, gesit, dan cetak gol. Tapi satu orang jelas gak cukup. Lebih lanjut, Manar menyebut Kluivert terlalu nekat dan belum siap menghadapi tim sekelas Australia. Through the sweat and through the tears, we conquer all our fears with every shout both loud and clear. Dan bukan cuma dari dalam negeri, sorotan pedas juga datang dari Eropa. Dalam program Football Praat milik ESPN Belanda, dua pandit kawakan Vincent Schildkamp dan Kees Kwakman ikut membahas kekalahan timnas Indonesia. Komentarnya keras dan menyakitkan. Saya terkejut bahwa Anda langsung fokus pada isi pertandingan. Apa yang terjadi di sana adalah lelucon, bukan? Kata Schildkamp dikutip dari bola.com. Ya, kemudian diskusi melebar ke isu naturalisasi.
Schildkamp menyindir strategi PSSI sebagai oportunistik. Ia dengan keras menyebut semua bakal jadi sirkus andai timnas Indonesia kalah lagi dari Bahrain. Itu tidak membantu sepak bola di sana dengan cara apapun. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, tentu saja itu adalah oportunisme yang terbaik. Dan jika Anda kemudian kalah 1-5 melawan Australia dan minggu depan mungkin 0-1 melawan Bahrain, kebongkar tuh semua sirkus. Nyinyir Schildkamp. Kees Kwakman pun mengamini, namun sirkus apa yang dimaksud akan terbongkar? Ya bagi mereka sistem di timnas Indonesia bukan sekedar salah strategi, tapi juga hasil dari proses yang belum matang, belum stabil, dan terlalu buru-buru ingin sukses instan. Every pass and every goal lights a fire in our soul. Together we will stand as one till the final whistle's done. Through the sweat, through the tears. Setelah 7 pertandingan di grup C, timnas Indonesia kini berada di peringkat keempat. Baru mengumpulkan 6 poin dengan 1 kali menang, 3 imbang, dan 3 kekalahan dengan selisih gol -7. Dan yang paling mencemaskan, lawan tersisa adalah Bahrain, China, dan sang raksasa Asia Jepang. Posisi ini membuat peluang Indonesia mengecil, tapi belum tertutup. Masih ada 3 laga penentu. Masih ada jurus-jurus yang bisa membuktikan jalan ke Piala Dunia. Dari yang sebelumnya kita bahas mengenai 5 skenario Indonesia lolos langsung, saat ini masih ada 2 skenario yang masih masuk akal. Jurus pertama adalah skenario 3 lolos langsung. Saat ini Indonesia berapa di skenario ini? Pada match 7 kemarin, timnas kita kalah dari Australia. Selanjutnya, Indonesia harus menang lawan Bahrain dan China, dan harus menahan imbang lawan Jepang. Meskipun rasanya berat karena harus bisa menahan imbang timnas Jepang di kandang Samurai Biru. Tapi ini adalah jalur yang paling dramatis untuk langsung lolos. Jurus kedua adalah skenario 5 lolos langsung. Ini mungkin yang masih realistis, menang 2 kali kalah 1 kali. Indonesia harus menang lawan Bahrain dan China, sedangkan lawan Jepang kalah. Dengan catatan, Australia dan Arab Saudi kalah lawan Jepang dan laga mereka draw. Kemudian jurus ketiga yang seperti impossible, yaitu menang di 3 laga. Kalahkan Bahrain, China, dan Jepang. Indonesia mendapatkan total poin 15. Indonesia finish di posisi 2. Ini skenario tergila. Tapi tetap mungkin, dalam sepak bola, keajaiban selalu punya ruang. Selain jalan langsung lolos, timnas juga bisa lolos Piala Dunia melalui round 4, di mana Indonesia harus berada di posisi 3 atau 4 klasemen grup. Skenario 1, skuad Garuda harus meraih 2 kemenangan, 1 kekalahan. Kuncinya adalah kemenangan lawan Bahrain dan China. Dengan total poin yang didapat 12, Indonesia akan menempati posisi klasemen akhir ketiga. Skenario 2, yaitu 1 menang lawan Bahrain, 1 imbang lawan China, 1 kalah menghadapi Jepang. Dengan begitu, total poin Indonesia 6 plus 4 sama dengan 10 poin. Dengan poin yang didapat Indonesia akan menempati posisi keempat. Skenario 3 juga mirip dengan 2, 1 imbang lawan Bahrain, 1 menang lawan China, dan 1 kalah lawan Jepang, sehingga klasemen akhir akan menjadi seperti ini. Ya, dari 6 jurus atau skenario timnas tersebut, ada 4 kemungkinan besar yang bisa terjadi. Pertama, lolos mulus, Indonesia finish di posisi 3 dengan 13 poin. Kedua, lolos dramatis, finish di posisi 4 dengan 12 poin, selamat lewat selisih gol. 3, gagal total, finish posisi 6 dengan hanya 7 poin. Dan semoga keajaiban besar, menang lawan Jepang posisi 2, dan lolos langsung ke babak akhir. Jadi sekarang semua tergantung laga lawan Bahrain. Kalau Indonesia gagal menang di laga itu, semua jurus itu tidak berguna. Tapi kalau menang, jalan ke Piala Dunia masih terbuka. Bahkan bisa jadi lebih lebar dari yang kita bayangkan. We conquer all our fears with every shout both loud and clear. We bring the victory near. Garuda in the sky. Hear our battle cry. Champions we aim to be. Glory through unity. Kini tidak ada lagi ruang untuk coba-coba, tidak ada lagi waktu untuk eksperimen. Patrick Kluivert harus bangkit, bukan karena dia pelatih dengan nama besar sebagai pemain, tapi karena seluruh bangsa menaruh harapan padanya. Indonesia belum selesai, Garuda belum mati. Dari 3 laga tersisa, ada banyak jalan menuju mimpi, meskipun semuanya terjal. Tapi sejarah tak pernah lahir dari perjalanan yang mudah.
Ia lahir dari perjuangan, dari darah, dari tekanan, dan dari keberanian untuk berubah. Kritik sudah datang dari mana-mana, dari pengamat lokal, dari legenda dunia, bahkan dari media luar negeri. Tapi jangan biarkan suara sumbang itu mematahkan tekad. Justru jadikan itu cambuk untuk membuktikan bahwa Garuda bisa terbang tinggi. Lawan Bahrain adalah titik awal. Menang di laga ini, maka harapan hidup kembali. Kalah, maka semua itu bisa berakhir lebih cepat dari yang kita bayangkan. Dan buat seluruh supporter Indonesia, saatnya bersatu. Karena kalau bukan kita yang percaya pada tim ini, siapa lagi? Champions we aim to be, glory through you.